Kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Parker. Film dibuka dengan ditampilkannya Mamang Jason Statham yang berperan sebagai Parker. Dalam acara Ohio State Fair, Parker menyamar menjadi pendeta untuk melakukan perampokan uang dari tiket pengunjung yang mencapai $1 juta. Dia bekerja sama dengan 4 perampok lainnya. 2 orang menyamar menjadi badut, 1 lagi sebagai polisi, dan 1 lagi bertugas mengalihkan perhatian. Uang hasil tiket itu dibawa ke sebuah ruangan yang dijaga sangat ketat. 2 badut itu menyelinap melalui kolong. Saat petugas membuka pintu, Parker beralasan ingin menitipkan kopernya. Padahal 2 badut itu langsung menodong mereka semua. Parker memintanya untuk tenang dan mengajaknya bicara untuk membahas pacar si Ben. Sementara itu, api yang membakar tumpukan jerami mendekati tumpukan tabung gas. Mereka membuka paksa berangkas yang berisi uang tunai $1,5 juta. Rencana perampokan ini bermula saat Parker berkumpul dengan pacarnya Claire dan ayahnya Harley. Harley memperkenalkan 4 perampok itu untuk bekerja sama dengan Parker. Akibat ledakan gas itu, situasi Ohio State Fair menjadi kacau. Kesempatan itu dimanfaatkan para perampok ini untuk memasukkan uang curian mereka ke dalam mobil. Sesampainya di tempat pertemuan, Parker melayangkan pukulan kepada Hartwig. Itu dia lakukan karena ledakan itu mengakibatkan beberapa orang terluka dan polisi kini mengejar mereka. Padahal Parker sudah memintanya untuk membakar jerami jauh dari keramaian orang. Saat dalam perjalanan, Melander punya rencana lain yang jauh lebih besar. $200.000 masing-masing yang mereka dapatkan hari ini akan dijadikan modal. Dalam perampokan selanjutnya, dia menjanjikan 1 orang bisa mendapatkan $2 juta. Parker ingin tetap pada rencana awal, jatahnya dia ambil dan tidak ingin ikut lagi dalam rencana mereka selanjutnya. Karena Parker tetap menolak, inilah yang terjadi. Hartwig ditugaskan untuk menembak mati Parker. Handle your business! Sementara itu, Ben diinterogasi oleh pihak kepolisian. Dia mengaku perampok yang menyamar menjadi pendeta itu tidak mengatakan apapun. Keluarga petani yang melintas menemukan Parker dalam kondisi tidak berdaya dan langsung dibawa ke rumah sakit. Ketika tersadar, Parker berada di bangsal rumah sakit. Dari tayangan berita, terungkap ledakan gas itu mengakibatkan 1 orang korban meninggal dunia dan 6 lainnya terluka. Parker harus segera pergi dari rumah sakit karena terlihat beberapa polisi akan masuk ke rumah sakit ini. Ketika perawat datang, Parker mencekiknya hingga tidak sadarkan diri. Dia menyamar menjadi perawat dengan membawa si bapak tua agar polisi tidak mencurigainya. Dia membawa mobil ambulan ke dalam semak-semak, kemudian menyuntik tangannya kembali dengan cairan infus untuk memulihkan kondisi. Parker kemudian menyelinap masuk ke kamar hotel milik para perampok untuk mengambil pakaian dan senjata milik mereka. Tak sulit bagi pencuri profesional ini untuk mendapatkan mobil baru. Karena membutuhkan modal selama pelarian dan misinya untuk balas dendam, Parker merampok sebuah kantor pajak uang cash. Parker terpaksa menembak kaki petugas keamanannya yang bernama Jack karena hendak melawan. Parker berhasil masuk dan merampok uang tunai di kantor ini. Sebagian uang itu digunakan Parker untuk membuat identitas baru dari mulai KTP, SIM hingga paspor. Parker kemudian menghubungi Howard dan menjelaskan tentang masalah yang terjadi. Harley merasa bersalah, terlebih dia baru mengetahui Melander bekerja sama dengan mafia besar dari Chicago yang bernama Dan Ziegler, orang yang dianggap sangat berbahaya. Dan Hartwig adalah keponakan dari Dan Ziegler. Malam hari, Parker datang ke sebuah bar milik Bobby, kakak dari si Hartwig. Tanpa basa-basi, Parker langsung menghajar seorang petugas keamanan dan mengancam si Bobby untuk menyebutkan lokasi adiknya itu.
Idiot, get out! Who are these fucking cats? Relax, man. Now don't tell me to relax, you understand? Somewhere they are, I'll get out of here. You have any concept? Dalam kondisi tercekik, Bobby menyebutkan bahwa Hardwick berada di Palm Beach, Florida. Sebelum berangkat ke Florida, Parker meminta Claire dan Harley untuk berlindung sementara waktu. Early, time for a vacation. Scene berpindah ke Florida. Terlihat janda boy bernama Leslie yang diperankan oleh Jennifer Lopez. Dia berprofesi sebagai sales real estate. Di sebuah lokasi, 4 perampok pimpinan Melander tengah mempersiapkan rencana besar mereka. Hardwick terkejut saat mendapat kabar dari Bobby bahwa Parker masih hidup dan kini sedang mengejar mereka. Melander langsung marah, padahal kala itu Hardwick sudah menembaknya. Dia langsung meminta bantuan pamannya Dan Ziegner untuk mengutus pembunuh profesional. Harley meminta Claire untuk berkemas. 10 menit lagi dia akan kembali untuk menjemputnya. Di luar dugaan, pembunuh bernama Kroll lebih dulu masuk ke rumah Claire. Claire yang menyadari ada penyusup segera turun melalui jendela. Sebelum kabur, dia menusuk ban mobil milik Kroll. Dalam kondisi ketakutan, Claire menghubungi Parker. Claire disuruh berlindung di kemah pemancingan ranca upas Ciwidey. Ketika Parker akan mengambil dokumen barunya dari Norte, terlihat 3 orang utusan dari Chicago berhasil mereka amankan. Karena Norte tidak mau memberikan dokumennya, ini yang dilakukan Parker. Parker memiliki identitas baru bernama Ucok Daniel Permit, Raja Minyak dari Medan. Norte dipaksa membunuh mereka bertiga dan senjata bersidik jarinya itu dibawa oleh Parker untuk jaminan. Why'd you stop? Parker kemudian menemui Harley. Dia memberikan $200.000 untuk Parker agar pergi menjauh bersama Claire. Parker menolak karena baginya prinsip dan komitmen jauh lebih penting melebihi uang dan nyawa. Kembali ke Leslie yang baru tiba di kantornya yang bernama Palm Partners. Di perusahaannya ini, Leslie bersaing dengan sales gumelis bernama Embers. Tak aneh bagi mereka untuk saling memperebutkan klien yang bonafit. Embers rupanya telah mengatur janji dengan Daniel Permit, namun Leslie mencuri kliennya itu. I can't believe you just stole her. Permit berperan layaknya miliarder dari Ekuador dengan bisnis minyak tanah dan pom mini. Mr. Permit? Leslie membantunya mencari rumah real estate di kawasan Palm Beach. Permit mengaku memiliki koleksi rumah mewah di berbagai lokasi. Mata jandoi bohai ini makin jelalatan saat melihat jam tangan mewah milik Permit. Selesai bertemu dengan Leslie, Parker memberi kejutan kepada pacarnya Claire, dan mereka pun celepon. Di keesokan harinya, Leslie kembali mengajak Permit berkeliling mencari rumah yang cocok dengan seleranya. Padahal, Parker berniat mencari lokasi keberadaan 4 bandit yang dia incar. Parker mendapat petunjuk saat Leslie menunjukkan sebuah rumah yang terjual dengan harga $1,2 juta bulan lalu. Penasaran dengan identitas Permit, Leslie mulai menelusuri akunnya yang menunjukkan tidak ada aktivitas transaksi apapun. Di saat yang sama, dia menerima email. Mobilnya harus ditarik pihak leasing karena keterlambatan bayar. Hidup Leslie pun diperparah dengan kelakuan ibunya yang kadang menjengkelkan. Sesuai prediksinya malam itu, Parker menemukan 4 bandit di rumah yang ditunjukkan Leslie. Saat mereka pergi, Parker menyelinap masuk. Parker menyimpan 2 pistol di bawah meja. Sementara itu, pembunuh bayaran yang ditugaskan Dan Ziegner menghabisi Norte. Parker kemudian merusak beberapa pistol milik Melander dan 3 kawannya. Parker pun kembali pergi tepat saat mereka kembali pulang.
Sampai di mobilnya, Parker terkejut karena Leslie membuntuti gerak-geriknya. Leslie mengaku janggal kepada Permit karena tidak ada catatan apapun dalam akun banknya. Parker kemudian memaksa Leslie untuk datang ke kantornya. Dia menyangka Parker akan membunuhnya. Leslie pun sudah pasrah karena hidupnya sudah hancur. Dia merasa tidak memiliki apapun selain ibunya yang rese. Leslie tidak tahu apa misi Parker, namun jika dugaan dia benar ini berkaitan dengan perampokan, dia memilih untuk membantu karena dia tahu betul seluk-beluk Palm Beach. Dia siap dibayar berapapun, setidaknya cukup untuk dia membeli wedak. Parker meminta dia melepaskan pakaian untuk memastikan tidak ada penyadap di balik bajunya. Hai, Third of the houses around here. And I know the rest. Saat bertemu dengan sheriff yang naksir kepadanya, Parker kembali menghubungi Leslie untuk mengajaknya bekerja sama dalam misi ini. Leslie begitu senang dan mereka pun akhirnya celepot. Parker membuat rencana untuk mencuri kembali perhiasan yang akan dicuri oleh 4 bandit itu. Nilainya dia perkirakan mencapai 75 juta dolar. Perhiasan itu diketahui milik almarhumah Miriam Hope Clarendon, presiden dari Palm Beach Society. Esok hari adalah agenda pelelangan dari perhiasan itu. 4 bandit itu menyamar menjadi panitia dibantu pria tua bernama Lionel yang mengelola rumah ini. Dari arah pintu belakang, Parker melihat Melander dan komplotannya. Saat Parker kembali ke apartemen, tiba-tiba Parker berhasil melumpuhkannya, namun ternyata pisau terpaksa dia tusukkan ke tangannya. Pembunuh itu berhasil dia jatuhkan hingga koin. Pagi hari, Leslie yang baru bangun dari tidurnya dikejutkan dengan kedatangan sheriff. Dia meminta informasi tentang Daniel Permit. Leslie terkejut saat melihat bercak darah. Rupanya Permit bersembunyi di dapurnya. Setelah sheriff pergi, Leslie disuruh Parker menelepon seseorang dan bekerja seperti biasa. Ibu Leslie dengan baik hati membuatkannya sop ceker ayam. Saat Leslie kembali ke rumahnya, Claire terlihat sedang menjahit luka di tangan Parker. Leslie terkejut karena mereka langsung celepot. 4 bandit ini mulai melakukan rencana mereka. Pistol yang sebelumnya telah dirusak oleh Parker tanpa mereka sadari dibagikan. 3 orang bertugas menyamar menjadi damkar, sedangkan Hartwig berada di atas kapal persiar. Saat Lionel menyampaikan kata sambutan di acara malam lelang tersebut, tiba-tiba Melander dan 2 kawannya langsung masuk untuk mencuri seluruh perhiasan mewah itu. Mereka kabur melalui laut menggunakan alat selam, kemudian naik ke atas kapal yang telah dipersiapkan. Di saat yang sama, Parker yang belum pulih tetap pada rencananya untuk menyelinap masuk ke rumah 4 bandit itu. Leslie tanpa rasa takut melakukan hal yang serupa. Saat 4 bandit itu sudah kembali, Leslie melihatnya dari balik jendela. Tak diduga, Hartwig menemukan Leslie dan membawanya ke dalam. Melander menduga wanita ini punya hubungan dengan Parker. Khawatir Parker berada di rumah ini, mereka berpencar untuk mencarinya. Dan Ross menjadi korban pertama Parker. Menyadari Ross menghilang, Hartwig dipaksa Melander untuk mencarinya. Leslie memegang pistol yang berada di balik meja. Ini yang dia lakukan kepada Carlson yang sempat nakal kepadanya. Melander dan Parker terlibat pertarungan hingga akhirnya Melander pun tewas. Hartwig yang menyandera Leslie terkejut karena senjatanya tidak bisa dia pergunakan. Perhiasan yang bernilai 75 juta dolar itu kini menjadi milik mereka.
Parker meminta Leslie menyembunyikan perhiasan itu di lubang AC kantornya. 3 bulan lagi, seseorang akan mengambilnya, kemudian Parker akan menjual perhiasan itu kepada seorang pembeli yang tepat. Leslie dipastikan akan mendapatkan jatah jutaan dolar. Dia sempat kecewa karena si Udin milik Parker jatahnya hanya diberikan kepada Claire. Dan ini aksi terakhir Parker kepada Dan Ziegler. Parker. It's not about money. 1 tahun kemudian, Leslie kegirangan mendapatkan sebuah paket yang berisi uang jutaan dolar yang dikirimkan Parker. Tak lupa juga untuk si bapak tua yang pernah berada di rumah sakit dengan Parker. Dan setelah itu film pun berakhir.